dengan saya Paramita R. Siregar dengan NIM 1862201 397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Nah, langsung aja kita bagian pertama, yaitu motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Untuk motivasi atau isu, yaitu pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Indonesia mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri. Namun peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Nah, fenomenanya yaitu di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi, hanya return saham PT Unilever Indonesia Tbk yang bertahan dengan return saham positif. Analisis PT Samuel Sekuritas Andi Ferdinand menuturkan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk itu dipicu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama di tahun 2015. Hal itu mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki exposure terhadap mata uang asing walau menghadapi tekanan perlambatan ekonomi. Pada tahun 2015, PT Unilever Indonesia Tbk tetap ekspansi dengan membangun pabrik. Salah satunya oleh induk usaha perseorangan, yaitu PT Unilever Oleo Cemacal Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Mangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditargetkan bias beroperasi pada tahun 2016. Nah, untuk research gap, yaitu yang pertama mengungkapkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga economic performance perusahaan akan meningkat. Yang ketiga itu mengungkapkan bahwa corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang keempat itu menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kelima menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam itu competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Nah, untuk yang ketujuh itu menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk bagian ini kritiknya tidak ada kritik untuk bagian ini, motivasi atau isi penelitian serta fenomena, namun penulis tidak cukup menjelaskan research gap dengan baik dan jelas. Nah, untuk yang bagian kedua yaitu artikel utama dalam penelitian ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama itu environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan dan kesempatan memperoleh pasar baru. Nah, untuk yang ketiga itu kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Nah, novelty-nya adalah hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder, serta tingkat pengambilan saham perusahaan buruk dan memperlihatkan hasil yang kurang baik akan berdampak pada kurang baiknya economic performance perusahaan di mata stakeholder. Karena semakin tidak baik tingkat pengembalian saham yang dapat memberikan kepercayaan yang rendah kepada stakeholder untuk menanamkan saham, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan, dan investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Jadi perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk modal kegiatan operasional. Nah, untuk bagian ketiga itu kritiknya peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian isi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pendahuluan penelitian. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil dari penelaahan dari reviewer di bagian kesimpulan penelitian. Nah, untuk yang bagian keempat adalah research question atau perumusan masalah. Nah, di sini kita bisa melihat ada 7 poin
research question dari penelitian ini. Nah, untuk bagian ini, untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat implisit, seharusnya perumusan masalah dijelaskan di bagian latar belakang. Perumusan masalah yang disajikan merupakan hasil akhir dari penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Nah, untuk tujuan penelitian, di sini ada 7 dari tujuan penelitian ini dilakukan. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat itu untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Nah, yang kelima untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Untuk bagian keenam untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Nah, untuk yang ketujuh untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk poin kelima, untuk kritiknya peneliti sudah menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Nah, untuk bagian keenam, kontribusi penelitian. Nah, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage, serta peran economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage. Nah, untuk bagian keenam ini, untuk kritiknya peneliti hanya menjelaskan secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Untuk bagian yang ketujuh, grand theory yang digunakan. Nah, untuk grand theory yang digunakan pada penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama teori stewardship atau stewardship theory. Yang kedua itu teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Yang ketiga itu ada teori legitimasi atau legitimasi teori. Nah, untuk bagian grand theory yang digunakan untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk bagian ke-8 yaitu keterkaitan grand theory. Nah, keterkaitan dari grand theory. Yang pertama grand theory stewardship theory. Keterkaitan teori stewardship dengan variabel dependent economic performance. Di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Yang kedua itu adalah teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Nah, keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi yang disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga itu teori legitimasi atau legitimasi teori. Keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontak sosial yang terjadi adanya kontak sosial yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan. Nah, pada bagian yang ke-8 ini untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan antara grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk yang ke-9, nah di sini kita bisa melihat kerangka konseptual dari economic performance dengan keterkaitannya dengan hidden value of intangible asset value. Yang kedua itu knowledge management, dan yang ketiga itu water accounting. Nah, untuk kritik pada bagian kerangka konseptual, peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual. Ini merupakan hasil dari kerangka yang dibuat oleh reviewer. Nah, untuk ke-10 itu hipotesis penelitian. Nah, di sini kita bisa melihat hipotesis penelitian dari H1 sampai dengan H7. Yaitu sampai dengan competitive advantage terpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk ke-11 itu metode penelitian yang digunakan.
Yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu analisis statistik deskriptif. Untuk kritik bagian ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Yang kedua itu ada definisi operational variable dan pengukurannya. Nah, environmental performance diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh. Nah, di sini kita dapat melihat rumus dari corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage. Nah, untuk kritik pada bagian ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang ketiga itu ada teknik penarikan sampel. Nah, teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Untuk kritik tersendiri pada bagian ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Untuk bagian keempat itu uji analisis. Nah, uji analisis menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji analisis dalam penelitian ini. Yang kelima itu teknik penarikan sampel. Nah, teknik penarikan sampel yang menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Untuk yang keenam, uji analisis. Uji analisis menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji analisis dalam penelitian ini. Untuk yang ketujuh yaitu metode analisis data. Nah, di sini kita dapat melihat tabel uji Chow, yaitu Redundant Fixed Effect Test Equation atau EKI 01, yaitu Test Cross Section Fixed Effect. Nah, untuk kritiknya peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, di sini kita bisa melihat persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. Nah, untuk selanjutnya poin yang ke-13 yaitu pembahasan hasil penelitian. Nah, di sini di tabelnya kita bisa melihat analisis deskriptif. Dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa satu, nilai min terbesar dialami oleh variabel environmental performance yaitu sebesar 15,81818, sementara variabel corporate social performance memiliki nilai min terkecil yaitu sebesar 0,01036. Yang kedua itu nilai median terbesar dialami oleh variabel environmental performance yaitu sebesar 15,8. Sementara opini audit dan variabel corporate social performance memiliki nilai median terkecil yaitu 0,01. Yang ketiga, nilai maksimum paling besar dialami oleh variabel environmental performance sebesar 21,2. Sedangkan variabel corporate social performance memiliki nilai maksimum terkecil yaitu sebesar 0,02. Nilai minimum paling besar dialami variabel environmental performance sebesar 10,2, sementara variabel corporate social performance ini nilai minimum terkecil sebesar 0,0000. Nah, untuk yang terakhir nilai STD atau deviasi sebesar dialami oleh variabel environmental performance sebesar 3,89088, sedangkan nilai variabel terkecil dialami oleh variabel competitive advantage sebesar 0,03595. Nah, di sini kita bisa melihat tabel uji kelayakan model yaitu dependent variable atau EPI. Nah, metode yang digunakan yaitu panelless squares. Nah, yang pertama ada uji F. Dengan demikian F statistik 13,48481 lebih dari F tabel.
2,2769431 dengan nilai probabilitas F statistik 0,0000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Yang kedua itu adalah uji R kuadrat atau koefisien determinasi. Nilai adjusted R squared sebesar 0,618088 artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, corporate social performance, competitive advantage sebesar 61,80%, sementara sisa sebesar 38,20% dijelaskan di variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Yang ketiga itu ada uji T. Berdasarkan pengujian dapat dilihat bahwa dalam uji T didapat hasil dari variabel environmental performance tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik min 1,463969 dan tingkat signifikansi 0,1499 lebih dari taraf signifikan 0,05. Nah, corporate image berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistik 2,124536 dan tingkat signifikansi 0,0389 kurang dari taraf signifikansi 0,05. Corporate social performance berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistik min 3110522 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0032 kurang dari taraf signifikansi 0,05. Yang ketiga, competitive advantage tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik min 1,805879 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0733 lebih dari taraf signifikansi 0,05. Nah, di sini kita dapat melihat uji hipotesis. Yang pertama itu adalah pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua itu ada pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat itu pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Nah, untuk kesimpulan dan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini. Yang pertama adalah kesimpulan. Nah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh, namun negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Yang kedua itu corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang menurun. Yang ketiga itu corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people and planet. Yang keempat itu competitive advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing produk berfokus terhadap pencairan peluang pasar untuk menawarkan produk yang unik kepada pelanggan, melakukan peluncuran produk baru serta melakukan pengembangan dan inovasi produk sehingga produk menjadi unik daripada pesaing. Nah, untuk keterbatasannya yang pertama itu periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai dengan 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Yang kedua itu sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga itu penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Dan untuk yang keempat itu minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolah data EVIUS, sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang kelima itu dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Nah, untuk bagian implikasi, yaitu peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya.
bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan economic performance. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi, dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Bila ada kesalahan, saya minta maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat.